Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Angela dari kelas D reguler 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi saya mengenai stres budaya. Stres budaya. Dalam menghadapi stres, individu selain mengerahkan pertahanan psikologis atau psychological defense, juga mengerahkan pertahanan budayanya atau culture defense, yaitu dalam bentuk sistem kepercayaan dalam upaya adaptasinya, misalnya terbentuknya organisasi dari budaya-budaya tertentu di kota-kota besar atau timbulnya kelompok aliran agama dan kepercayaan baru merupakan cara budaya untuk menolong individu yang mengalami konflik dan stres. Adanya kepercayaan dan ritual budaya untuk mengurangi ketegangan merupakan faktor penting dalam menentukan berapa besarnya stres budaya tersebut. Jelaslah bahwa berbagai budaya menyokong atau memperkuat berbagai corak psikopatologik dan menyediakan berbagai peranan untuk mengekspresikannya. Di sini psikopatologik adalah gangguan kejiwaan. Jadi dalam individu yang sedang menghadapi stres atau depresi tersebut dapat ditolong atau punya faktor terpenting untuk menolongnya, yaitu dengan cara adanya melakukan kepercayaan ritual untuk mengurangi ketegangan stres yang ada dalam dirinya, karena dengan itu mereka mungkin akan belajar lagi untuk tenang dalam menghadapi persoalan yang mereka hadapi melalui ritual budaya serta kepercayaan seperti doa dan aliran agama yang mereka miliki. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Di sini ada dua sumber stres budaya. Yang pertama, perubahan budaya yang cepat dan kehilangan budaya lama. Misalnya itu urbanisasi dan modernisasi. Ketika seorang individu yang berasal dari desa pindah ke kota, otomatis mereka akan melakukan perubahan budaya dalam segi bertutur kata atau dalam pergaulannya, karena ketika dia pindah ke kota, dia akan mulai berinteraksi dengan orang-orang yang ada di kota, bagaimana pergaulan, dan itu yang akan membuat mereka mungkin banyak yang terkejut dengan adanya perubahan itu, dimana mereka harus belajar lagi dan harus beradaptasi lagi dengan perubahan-perubahan dan situasi yang ada di kota. Yang kedua yaitu kontak dan interaksi antar budaya. Ini contohnya dalam kawin antar suku, agama, atau transmigrasi. Saya contohkan dalam kawin antar suku ini, seorang individu yang mungkin melakukan perkawinan dengan seorang yang di luar dari sukunya akan membuat dia juga stres karena adanya perbedaan adat serta pegangan hidup yang dia temui berbeda dengan sukunya. Itu akan membuat dia terkejut serta menjadi stres karena adanya perbedaan yang harus dia pelajari lagi, karena mungkin perubahan itu tidak sesuai dengan apa yang yang ada dalam suku dia saat ini. Selanjutnya saya ada menemukan dua penemuan dari studi etnopsikiatri di Indonesia berkaitan dengan stres budaya. Menurut Gunawan Munanaek menyimpulkan adanya stres budaya dalam 3 bentuk. Yang pertama, pertentangan antara generasi tua dan generasi muda. Di sini pertentangan antara generasi tua yaitu misalnya saya contohkan itu kawin semarga, di mana pada zaman dulu kawin semarga itu sangat pantang karena sudah melanggar pegangan pada para petua-petua suku termasuk dalam suku Batak. Namun sekarang karena sudah masuk ke dalam era modern, banyak sekali orang yang sudah menentang itu karena mereka banyak yang sudah menikah dengan orang yang sama satu marga atau boru. Kemudian mereka juga mungkin menikah sama saudara ayah atau saudara dari ibunya. Kemudian yang kedua, pertentangan antara agama, adat, dan pendidikan modern. Pertentangan antara agama dan adat dengan pendidikan dan pandangan modern. Di sini saya contohkan, zaman dulu itu orang dulu menganggap bahwa kesuksesan itu akan didapatkan ketika seorang sudah punya jenjang pendidikan yang tinggi. Namun sekarang sudah banyak orang yang sukses tanpa ada pendidikan, tanpa ada S1 atau S2, tanpa ada sekolah yang tinggi. Namun sekarang sudah banyak orang sukses dengan adanya media teknologi seperti mungkin bisnis online atau berjualan online yang saat ini sudah banyak banget yang menyebar khususnya di Indonesia.
Yang ketiga, pertentangan antara adat yang dibawa dengan adat yang didatangi. Ini seperti saya bilang tadi, pernikahan. Ketika kita masuk ke dalam, kita menikah dengan seseorang yang berbeda suku dengan kita, otomatis kita akan harus mempelajari lagi apa-apa saja budaya-budaya yang mereka punya. Selanjutnya yang kedua itu saya mengambil dari Atmodirjo dan Salam mendeskripsikan kasus psikolosis pada seorang wanita suku Batak yang berusia 21 tahun baru menjalani kawin paksa menurut adat Tapanuli dengan seorang laki-laki dari seorang perempuan ayahnya. Kepatuhan pada adat menimbulkan stres bagi wanita tersebut sampai pada taraf psikiotik. Psikiotik ini gangguan jiwa yang ditandai ketidakmampuan individu tersebut untuk menerima kenyataan karena sudah dikawin paksa oleh seorang ayahnya. Kemudian konsepsi stres itu ada 3. Yang pertama, konsepsi stres mengaitkan dengan hal adaptasi, di mana seseorang mengalami stres karena kurangnya adaptasi atau susahnya orang tersebut untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, dengan budaya yang baru diikutinya. Kemudian yang kedua, teori psikoanalitik dan mengaitkannya dengan pembendungan energi fisik yang disebut libido. Ini maksudnya karena stres yang berlebihan pada seseorang yang menyebabkan dia tertekan dengan keadaan lingkungan dan keadaan sosial yang ada di sekitarnya, membuat individu tersebut masuk ke dalam libido atau yang dinamakan pembendungan energi fisik atau seks. Jadi semacam pelampiasan dirinya karena stres yang dia miliki, mereka melampiaskannya dan mengarah ke dalam libido tersebut. Terus yang ketiga, suatu konsepsi kognitif yang sebenarnya mula-mula juga berasal dari teori psikoanalitik yang mengaitkannya dengan persepsi keadaan bahaya. Nah, pada tahap ini seseorang itu sudah masuk ke dalam bahaya, maksudnya dalam pemikirannya dan dalam perkembangan kepribadiannya. Dalam teori psikoanalitik ini menganalisis mengenai kepribadian dan perilaku seseorang. Nah, jadi pada saat ini seseorang tersebut sudah mengarah ke dalam kepribadian dan pemikirannya yang dalam arti berbahaya, di mana keadaan ini dapat memicu stres yang berlebihan yang akan menimbulkannya ke dalam depresi atau bahkan banyak yang terjadi seperti bunuh diri pada seseorang, seperti itu. Kemudian selanjutnya, stres dan adaptasi. Di sini saya mengutip menurut Selye, stres dapat dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap alarm, yaitu kalau stresor ini artinya penyebab stres. Stres ini kondisi lingkungan atau tempat tuntutan fisik emosional pada seseorang yang menyebabkan dia stres. Kalau stresor luar biasa beratnya, maka ini membawa kematian dalam beberapa jam atau beberapa hari. Gejalanya cukup khas dan ditemukan jelas. Di mana reaksi alarm ini artinya pengingat, di mana seseorang sudah memiliki tanda-tanda stres yang mungkin sudah berat dalam dirinya, yang bisa membawanya kepada kematian. Kemudian yang kedua, tahap adaptasi atau resistensi, di mana gejala-gejala ini sudah menghilang, di mana gejala-gejala ini yang semula menghilang dan terjadi penyesuaian dengan perubahan lingkungan, di mana pada seorang individu tersebut sudah mengalami adanya penyesuaian dengan lingkungan. Artinya dia sudah mengalami stres dengan campur tangan, artinya dengan interaksi lingkungan, bahwa lingkungan tersebut juga yang membuat dia stres pada saat itu pada tahap kedua. Kemudian seterusnya di tahap ketiga itu tahap kehabisan. Di tahap kehabisan ini seseorang sudah dalam aspek yang berbahaya, di mana cadangan atau adaptasi, di mana proses adaptasi kepada seseorang dan pengaruh lingkungan tersebut sudah terpakai habis. Artinya sudah hilangnya kemampuan seseorang tersebut untuk dapat membendung stres dan masalah yang ada dalam dirinya. Ini akan menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya seperti misalnya hipertensi, ulkus lambung, rematik, asma, reaksi alergi dan jantung serta ginjal yang berbahaya pada individu tersebut. Selanjutnya, sifat beban. Sifat beban yaitu potensi untuk menimbulkan penyakit sebagai bahaya non-spesifik bagi kesehatan yang mendasari segala sebab-sebab patogen yang spesifik. Patogen di sini artinya hal yang menyebabkan efek negatif pada kesehatan atau penyakit, di mana dalam
dalam sifat beban ini menyebabkan efek negatif dan berpengaruh negatif pada kesehatan individu tersebut. Batas antara terlalu sedikit dan terlalu banyak berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kita juga tidak tahu apakah batas itu identik bagi kejadian yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Bagaimanapun juga stres merupakan suatu fenomena dasar hidup yang terdiri dari hal ihwal yang kompleks yang menyertai keterlibatan individu dengan lingkungannya, di mana individu tersebut sudah masuk ke dalam efek negatif pada kesehatannya disebabkan oleh interaksi dan lingkungannya yang mungkin menimbulkan efek dan tekanan yang keras buat batin dan psikologi individu tersebut. Jadi kesimpulan saya yaitu stres dapat dilihat dari lingkungan akibat cedera fisik, ketegangan mental, atau beban sosial, sesuatu yang menyertai setiap gerak di dalam hidup individu tersebut. Namun juga keadaan dan kondisi tersebut dapat terjadi karena faktor sosial budaya yang melingkupinya. Tradisi atau etnik merupakan salah satunya pemicu stres karena dapat menimbulkan tekanan dan bersifat mengikat seseorang dalam kehidupannya. Kesulitan dan kegagalan dalam mengalami perubahan serta adaptasinya terhadap budaya atau etniknya sendiri atau masuk dalam kebudayaan orang lain untuk memenuhi aturan dan norma kebiasaan dapat mengganggu psikologi seseorang sehingga menyebabkan stres terhadap budayanya. Sekian dari kesimpulan saya. Inilah hasil presentasi dari materi stres dan budaya. Sekian dan terima kasih.